Mungkin kecapean gitu kan di ngajar di pesantren, mungkin setiap malam harus keliling sampai jam 11 malam tuh ngirimin santri gitu kan. Dan qadar Allah alhamdulillah bisa bertemu hari ini. Tapi yang jelas memang ini sudah Allah atur, jadi tidak ada yang kebetulan. Memang sudah Allah atur seperti ini. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu semua bisa panggil saya Nawawi atau Aalah cek Sunanawa gitu kan. Kebetulan karena saya dari Garut gitu kan, dari Garut kemarin tinggal dulu di di Saharjo, di Jalan Swadaya, di rumah saudara gitu kan. Alhamdulillah akhirnya bisa kesini tadi. Dan sekarang duhur itu harus sudah kembali lagi ke Purwakarta karena ngajar di Purwakarta, ngajar bahasa Arab di sana gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi relaksasi memang kita di sini bukan pijat Pak ya. Untuk relaksasi sendiri itu bukan pijat kita. Jadi relaksasi Pak, kira-kira apa relaksasi? Kalau dari namanya sendiri. Relaksasi ya mensuplai oksigen. Mensuplai oksigen. Ya, untuk habis kerja supaya rileks. Supaya rileks gitu. Dari namanya sendiri pun sudah jelas ya. Bapak, antum Pak, menurut antum relaksasi apa? Kenyamanan, nyantai. Kenyamanan, nyantai. Antum peregangan, pelemasan. Pelemasan, peregangan antum. Ketenangan aja. Ketenangan. Rata-rata semua hampir jawabannya sama, ketenangan atau kenyamanan dari aktivitas kita, dari yang namanya tegang menjadi rileks gitu kan. Itu arti dari relaksasi tersendiri. Nah, namun dalam terapi ini memang kita yang dilihat adalah terapi itu adalah seni. Bagaimana cara kita bisa menyalurkan bakat kesenian kita melalui sebuah seni tadi. Tapi di sini terapi itu ada dua. Ada seni mengobati, ada seni berbohong. Ada orang yang mengatakan, oh kamu kena jin. Padahal belum tentu itu kena jin. Kamu harus beli emas permata sekian ini supaya kamu hilang jinnya. Nah itu seni berbohong gitu kan dalam terapi. Nah di sini kita ingin seni yang benar-benar terapi. Pernah ada yang lihat videonya nggak di YouTube? Yang lihat videonya ada nggak di YouTube? Oh iya. Antum melihat gimana itu ketika antum melihat itu? Ya, ada kecenderungan yang belajar jadinya lagi. Enggak, ketika pertama kali melihat, oh ini kayak gini enggak ya ini? Pertama kali melihat. Kalau itu sih kita bisa lihat itu benar-benar real. Jadi bukan sesuatu yang magic atau gimana. Jadi ketika baru aja di satu orang udah jatuh gitu kan. Nah kita sekarang akan bongkar di sini. Termasuk kebetulan saya peruqyah Mbak, peruqyah syariah gitu kan. Kita pribadi justru menjauhi yang namanya hipnosis. Meskipun kita jelaskan dulu hipnosis itu apa sih supaya kita nggak main judge terhadap satu ilmu. Karena saya sebenarnya belajar ilmu itu ya kita masuk dulu. Setelah kita masuk baru kita bisa mengatakan, menilai gitu kan. Jangan hanya mendengar dari orang tapi tiba-tiba langsung menjudge orang lain, kamu haram, ini haram gitu kan. Nggak bisa kayak gitu kalau saya pribadi Pak. Nah saya dulu ikut ke hipnosis belajar, kemudian mesmerism pun saya belajar. Saya lihat, oh ya dalam hipnosis ini sebenarnya apa ya yang dikaitkan dengan jinnya gitu. Saya bilang pertama seperti itu, apa yang dikaitkan dengan jinnya ya. Di sini nggak ada mantra, nggak ada apapun gitu. Karena arti hipno sendiri itu sebenarnya sihir. Kalau dalam kamus bahasa Inggris, hipno itu kan sihir. Tapi ketika kita kaitkan dengan satu qaul yang mengatakan inna minal bayani la sihro. Sesungguhnya dari penjelasan yang memukau itu dia adalah sihir. Tapi bukan berarti sihir hakiki. Tapi sihir di sini majazi, yang artinya sihir di sana bisa memukau orang lain sampai dia bisa mengikuti apa kata kita. Nah, iya, dalam dunia hipnosis itu seperti itu sebenarnya. Bagaimana kita menarik orang lain, hanya itu. Tapi sayangnya memang ini menurut pendapat saya, tapi bisa diambil atau tidak. Memang dalam dunia hipnosis, dalam dunia safe terutama, memang ada yang tidak mengaitkannya dengan Allah. Contoh, Bapak hari ini sehat, Bapak hari ini kuat, Bapak hari ini sembuh. Tanpa ada perkataan Bapak, insya Allah, biiznillah, Bapak hari ini sembuh, tawakal aja kepada Allah. Nah mungkin itu yang kurang dari hasil pengamatan saya. Adapun dari prakteknya, insya Allah nggak ada yang berkaitan dengan jin itu. Tapi memang ada juga yang hipnosis, baru aja dipegang tak, gejret langsung jatuh. Itu yang namanya gendam. Gendam itu dulu pernah ada alumni saya di relaksasi, dia anggota gendam Pak. Dia cerita untuk belajar gendam ini dia harus puasa selama 40 hari.
Supaya apa? Supaya ketika baca wirid itu dia kuat badannya, dan ketika megang orang itu bisa langsung panas badannya dan langsung tumbang. Itulah banyak orang-orang yang ketika diangkut, disentuh, tiba-tiba langsung ambil uang gitu kan, ambil barang berharga. Itu gendam makanya. Setelah ikut relaksasi dia tobat, dia sekarang jadi peruqyah. Masya Allah gitu kan. Jadi peruqyah. Makanya orang-orang yang belum pernah melihat relaksasi, dia akan menganggap relaksasi itu pakai jin, tapi boro-boro pakai jin gitu kan, mantra aja enggak, kasarnya kayak gitu. Nah, hipnosis, coba Bapak angkat tangannya semua angkat tangannya, dua-duanya. Oke, turunkan. Pertanyaan saya, kenapa mau ngangkat? Hipnosis itu kayak gitu Pak. Ya? Terus selain disuruh, kenapa Bapak mau ngangkat lagi? Selain disuruh, alasan lain ada nggak? Iya, karena mendengar saya, kemudian karena nggak enak sama saya. Nggak enak sama saya, udah diperintah gitu kan, udah dipinta kok nggak mau ngangkat. Nah, hipnosis itu sebenarnya seperti itu. Tapi memang ada orang yang memaksakan Pak. Dalam dunia hipnosis itu memaksakan mereka. Contoh, orang ini kok nggak tumbang-tumbang, akhirnya terus dipaksa. Kesel si pelatihnya kan, kok lu gak tumbang-tumbang. Nah, kalau dalam relaksasi kita nggak seperti itu, Pak. Kita nggak pakai sugesti, kita nggak pakai kata-kata. Misalkan Bapak bisa di tengah di sini. Contoh dulu. Ini kita supaya ini Pak ya, supaya meras semuanya. Bapak tahu, kita tahu. Dalam dunia hipnosis, Bapak mungkin pernah melihat uya-kuya atau siapapun yang mengatakan, Bapak bayangkan hari ini Bapak berada di Bali. Loh, kan dia belum pernah ke Bali, ini ngebayanginnya kayak gimana? Coba Bapak bayangkan, Bapak sekarang berada di hotel, Bapak naik ke dalam lift, kemudian Bapak bayangkan, lift itu kayak gimana? Ini gimana kalau misalkan pasiennya belum pernah ke hotel? Jadi kan secara tidak langsung kita memaksa supaya dia ikut. Padahal sebenarnya jika ingin ikut dengan apa yang diperintahkan oleh trainer, padahal mudah. Asal jelas ilmunya, bisa dimengerti, insya Allah mereka akan ikut. Tanpa harus dipaksa. Oke Bapak, hitungan ketiga Bapak harus tidur. Dipaksa gitu, padahal orangnya nggak mau buat tidur gitu kan. Nah, dalam dunia hipnosis seperti itu. Ada juga yang namanya mesmerism. Mesmerism itu yang menggunakan kekuatan. Saya selama ikut yang seperti itu, saya nggak pernah ikut permainannya, cuman duduk aja gitu, ngeliat oh ternyata kayak gini. Jadi dalam dunia mesmerism ada yang memang mereka harus bertapak dulu, ada mereka yang harus ijazah dulu gitu Pak. Ada yang harus membaca alif lam mim sekian ratus kali gitu kan. Jadi mesmerism itu menjatuhkan orang dari jauh. Waduh, saya bilang keren gitu kan, bisa seperti ini. Tapi saya hanya sebatas ingin tahu, oh ini pembanding, supaya kita nanti ketika ada orang yang berkata, oh ini teh haram, ini teh haram, kita juga tahu apa alasan kenapa diharamkan. Itu. Adapun penggunaan wirid itu dan ini itu dikembalikan kepada masing-masing, silakan sesuai keinginan dan sesuai keyakinan masing-masing. Kita nggak bisa mencegah orang lain dari sana. Yang penting kita beri yang terbaik. Silakan Anda mengikut yang mana. Dalam dunia relaksasi kami nggak seperti itu, Pak. Dalam relaksasi itu, coba beliau kalau dari muka, maaf, kelihatannya orang seperti apa beliau? Kalau dari mukanya, Tegas. tegas terus. Gampang ditakutkan. Gampang ditakutkan. Terus Pak? Pendiam, apa lagi? Cemen. Ini yang kelihatan aja Pak, yang kelihatan aja. Bukan mau buka aib enggak ya, Pak ya? Bukan apa ya? Kalem gitu. Coba sekarang lihat dari alisnya Pak. Tipis ya. Alisnya kayak gimana beliau? Ya memang alisnya tipis, cuman dari alis itu bisa kebaca karakter orang Pak. Apa aja? Nggak nyambung. Gak nyambung gimana? Enggak Bukan dari bentuknya. Bukan dari bentuk alisnya, tapi karakter yang terbaca dari alis Bapak ini seperti apa? belum belajar ilmu alis. Pasrah orangnya. Tapi yang lebih jelas adalah terlihat sedang memikirkan sesuatu. Takutan orangnya. Iya, Orang takutan tipe ya? orang yang banyak rasa Khawatiran. khawatir, cemas. Betul nggak Pak? Khawatir. Betul. Nah, itulah beliau termasuk orang dingin. Nah, relaksasi itu dia bukan pengobatan untuk orang-orang yang tipenya panas, tipe orangnya nantang, bukan relaksasi. Jadi relaksasi, mas siapa yang mau direlaksasi? Dia. Jadi kalau misalkan orang-orang yang keras nantang, nggak usah ngapain, dah dia mah sehat. Nah, relaksasi mah khusus untuk orang-orang yang mengidap penyakit stres berat. Tapi bukan berarti yang udah gila, Bu. Orang gila mah nggak cocok direlaksasi. Karena apa? Karena dia nggak ngerti apa yang kita bicarakan. Ibu mau direlaksasi, ngomongnya kesana kemari nggak akan nyambung gitu kan. Karena setiap
penyakit pasti ada obatnya sendiri-sendiri gitu kan yang sesuai. Nah, dalam relaksasi seperti itu. Kita hanya mengobati orang-orang yang memang punya gangguan pikiran. Nah, makanya disebutkan penyakit itu dimulai dari satu, pencernaan, Pak. Ada yang tahu dalilnya, Pak? Ada yang tahu dalilnya nggak, Pak, dari hadisnya? Pertama, pencernaan ya. Contoh Bapak ada penyakit apa tadi? Jantung. Itu dimulai dari sini, Pak. Iya. Dari pencernaan, banyak khawatir, banyak cemas, banyak rasa takut, akhirnya si saluran darah menyempit. Ditambah lagi makanan kayak gorengan, ditambah ayam dingin-dingin, aktivitas kecapean, akhirnya larinya ke jantung. Gitu kan. Sama juga yang diabetes, sama dimulai dari sini. Dimulai dari sini. Makanya Rasul mengatakan al-ma'iddatu baitudda. Pencernaan itu sumber penyakit. Nah, kebanyakan kita ketika punya diabetes, ketika punya jantung, ketika punya penyakit asam urat, ketika punya pusing, itu diobati pusingnya. Ya. Padahal seharusnya harus pertama kali diobati adalah ininya, selain dari pusingnya. Karena kalau misalkan kita di rumah ada ada bau bangke, kita bukan hanya beli bayi fresh disemprot, bukan hanya itu, tapi bangkainya dulu yang harus kita buang. Begitu juga dengan badan, ketika kita sering kelayangan, berarti pertama pasti dari perut gitu kan. Yang kedua bisa dari darah. Penyakit itu bisa dari sini. Makanya dikatakan inna syaitana yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan mengalir di mana? Di aliran darah. Itulah kenapa kita berbekam, kita dianjurkan untuk fasdu, dianjurkan untuk main lintah gitu kan. Salah satunya itu dengan harapan mudah-mudahan bukan hanya penyakit yang keluar, tapi juga gangguan jin dalam tubuh bisa keluar. Gitu. Itulah kenapa asyifa fi thalatha. Pertama syurubul asal, yang kedua syurutatul mihjam, yang ketiga al-kai. Jadi sumber kesembuhan itu dari tiga, dari minum madu, dari bekam, dan dari kai. Yang kai, yang dipanasin gitu kan. Tapi kata Rasul wa ana anha gitu, saya melarang dari K, karena K itu melukai gitu kan. Makanya kebanyakan sekarang yang minum madu, yang dibekam gitu kan, itu yang direkomendasikan oleh Rasul. Terus gimana dong pijat, kan gak direkomendasikan sama Rasul, ya nggak apa-apa gitu kan. Meskipun pijat Jepang atau Yumeho nggak ada di zaman Rasul, ya nggak jadi masalah. Dan ini mah bukan ibadah, dan ini mah muamalah gitu kan, bukan ibadah yang sholat duhur jadi 5 rakaat, itu baru nggak boleh gitu. Kalau selama yang lain insya Allah nggak apa-apa, selama tidak keluar dari syariat. Nah, yang ketiga, penyakit dari mana? Dari pikiran. Yang keempat, dari tulang. Dari pikiran mana dalilnya? Di dalam hadis Arba'in dikatakan fil jasad mudghah fa idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahyal qalb. Jadi dalam tubuh kita ada satu gumpalan, ada satu bagian yang mana jika dia rusak semuanya rusak. Jika dia baik, semuanya baik. Apa? Ala wahyal qalb. Pertama, qalb itu diartikan oleh para ulama jantung. Ketika jantungnya kena ya udah lewat gitu kan. Yang kedua, qalb itu bisa diartikan pikiran. Jadi ketika pikiran terganggu ya semuanya terganggu. Saya punya GERD Pak dulu. Punya GERD. Kalau udah kena GERD sekali, itu bayangan takut mati Pak. Yang akhirnya apa? Ngedropnya lama gitu. Yang biasanya keliling ke sana kemari ketika punya GERD, makan cabai sedikit naik pikiran, aduh saya takut paru-paru, aduh saya takut jantung, aduh saya takut ginjal gitu kan. Akhirnya habis jutaan rupiah cuma untuk ngecek EKG, padahal pas dicek gak ada apa-apa, dicek paru-paru padahal gak ada apa-apa. Nah ini pikiran merusak gitu. Ketika satu rusak, maka seluruh badan pun akan rusak. Ketika pikiran bagus, seluruh badan pun akan bagus. Ya, makanya Rasul menyarankan untuk memperbaiki pikiran. Allah menyarankan juga kepada kita, bahkan mewajibkan, salah satunya dengan Quran, salah satunya dengan zikir untuk menenangkan pikiran. Ala tatmainnal qulub, ala bizikrillah tatmainnal qulub. Sesungguhnya zikir itu menenangkan hati. Dan yang keempat itu dari tulang. Saya baru tahu gitu kan beberapa tahun yang lalu, ternyata lambung itu bukan hanya karena pencernaan awal mula lambung itu, tapi bisa juga karena tulang. Tulang ngegeser sedikit, tulang si lambung kegeser gitu kan. Tulang ke bawah sedikit, ini pun jadi ikut ke bawah. Nah itu makanya maaf, dalam dunia pengobatan akhir zaman saya pernah belajar juga, tapi saya tidak mendalami gitu kan. Jadi
dalam bahasa pas itu dikatakan kembali ke fitrah. Si badannya itu dikembalikan ke nol. Ya karena memang seperti itu ternyata tulang itu. Dalam bidang Yumemo juga sama, dikembalikan ke nol dalam artian dikembalikan ke posisinya. Makanya ada reposisi tulang dan sendi RTS gitu kan. Kemudian ada juga pijat krek-krek yang artinya semua dikembalikan ke posisi semula. Nah makanya ini 4 ini yang bisa membuat kita sakit. Bahkan ada orang yang jalannya seperti ini kan, ketika jalannya seperti ini akhirnya jadi nggak enak jalan, kesini sakit gitu kan. Bahkan kalau kita sering nyimpen dompet di sini, akhirnya si tulang naik ke atas, membuat badan kita sakit gitu. Nah di sana. Jadi penyakit dimulai dari pencernaan, darah, pikiran, tulang. Nah sekarang kita ingin memperbaiki pikiran. Relaksasi bisa nggak membenerin tulang? Nggak bisa. Karena apa? Karena kita bukan bermain dengan tulang. Tapi insya Allah bisa memperbaiki darah, juga memperbaiki pencernaan. Dan bagusnya di pelatihan ini, Kanjeng Mas Has pun menyediakan ilmu tulangnya. Jadi komplit sebenarnya, Masya Allah beliau ini kan. Lihat, ada bekam, ada pijat, ada segala rupa, cek sunnah nama gitu kan beliau tuh. Masya Allah, makanya mudah-mudahan beliau Allah berikan umur panjang, diberikan kesehatan supaya bisa terus menambahkan manfaat dan maslahat kepada semua. Banyak. Ustaz minta doa. Dan nanti di akhir Pak, setelah relaksasi ini kita akan belajar tentang tanda tangan itu, tanda tangan dan tulisan. Jadi saya sebelum menerima pasien, pasti yang saya lihat adalah tulisan dan tanda tangannya dulu. Sebelum saya ngajar ke kelas, saya lihat dulu tulisan anak kayak gimana. Supaya ketika kita lihat tulisan, oh ya ternyata dia ini punya masa lalu yang Masya Allah suram banget gitu kan. Karena terkadang Pak, ada seseorang yang datang ke terapis, dia bilang, saya udah cerita kok semuanya. Tapi ternyata masih ada yang disisakan di belakang. Alamat. Seperti itu gitu Pak. Makanya dari tanda tangan dan tulisan kita bisa menjadi seorang guru yang tidak menjudge muridnya. Saya kebiasaan gitu ketika masuk kelas, anak-anak sekarang silakan tulis nama lengkap kalian, silakan tanda tangan di sana. Akhirnya tulis kemudian tanda tangan gitu kan. Kita bukan mau melihat isi tulisannya, tapi karakter tulisannya, dia naik atau turun, dia ke kiri atau ke kanan, dia miringnya ke bawah ke atas atau gimana. Nah dari sana kita semua bisa belajar. Nanti saya kasih PDF-nya Pak. Di sini saya kasih kuncinya. Nanti Bapak buka PDF-nya. Ternyata seperti ini. Masya Allah. Ini sambil iklan dulu, ada pertanyaan Pak? Tentang relaksasi aja dulu. Apanya Pak? Pencernaan. Ya. Makanya kalau asam lambung sudah terlalu banyak dibiarkan, kitanya tambah was-was, larinya ke asam urat, larinya ke asam-asam yang lain gitu. Gitu. Makanya terkadang orang yang kambuh asam lambung, biasanya asam uratnya kambuh juga Pak. Biasanya ya, kalau yang sudah memang punya riwayat ginjalnya lemah. Nyambung itu. Ustaz, katanya kalau yang asam lambung hubungan dengan ibu kandungnya bermasalah kan? Gini Pak, nggak selamanya seperti itu Pak. Kadang bermasalah dengan tetangganya bisa jadi asam lambung. Tangga mana nih? Yang namanya dengan orang tua bukan hanya masalah dengan asam lambung, tapi dengan masalah hidupnya juga Pak. Ketika bermasalah dengan orang tua, rezekinya susah juga. Karena kan orang tua masuk berkunci hidup. Bermasalah sedikit aja, oh udah. Itu kan ya. Makanya ketika kita punya, oh hidup saya banyak masalah banget, ya berarti coba tanya, ada masalah nggak dengan orang tua? Karena terkadang orang tua pasti ditanya, mama udah maafin saya belum? Terkadang dalam hati, iya udah. Padahal masih ada yang ngeganjel gitu. Kita kan selama ini cuma berani bilangnya, mama maafin ya, saya sekarang maaf banyak salah dan lain-lain. Ketika Idul Fitri, Idul Adha gitu kan. Iya kan? Udah beres makan itu mah opor ayam, balik lagi di rumah yang ngomongin lagi orang tua gitu kan. Punya orang tua kayak gini, itu kan kebiasaan kita sebagai manusia. Wajar, namanya juga manusia. Kita bukan malaikat yang tanpa hawa nafsu, tanpa itu ini gitu kan. Masya Allah. Selain itu ada lagi Pak? Kalau GERD itu tadi melambung juga ya? Ya memang bagian dari sana. Kan ada mah, ada GERD gitu kan. Dispepsia. Iya. GERD itu kan kasarnya lamun kanker mas stadium 4 lah kasarnya gitu. Stadium 3, 4 yang membuat seluruh badan tuh nggak enak. Perasaan itu, wah ini penyakit saya kok banyak banget, tapi pas dicek nggak ada apa-apa gitu kan. Nah makanya kita kenapa pengen relaksasi?
Karena kebanyakan yang punya GERD itu masalahnya di situ, pikirannya. Karena kalau ingin merubah makanan biasanya orang sedikit kesulitan merubah makanan itu. Contoh saya dulu ketika kena GERD Pak, pokoknya mah mau makan di gorengan. Ayo pas udah pulang ke rumah mah gorengan deh. Makanan terkadang itu gitu. Makanya yang bisa relaksasi silahkan bantu orang-orang yang punya kasus GERD ini. Termasuk Bapak. Karena dari muka kan kelihatan khawatir, cemas, wallahu alam ya, seperti apa. Yang jelas nanti kita pelajari relaksasinya, nanti kita belajar relaksasi mandiri dan bagaimana merelaksasi orang lain. Nanti prakteknya mau di mana ini? Di situ atau di sini? Di sini aja. Kalau kamar non gerak Itu pribadi. iya. Wah itu mah khusus buat kajian. Enggak, ini mah kan buat umum. Buat umum. Kita relaksi bisa relaksi mandiri kan? Bisa. Udah aja Pak, segini aja kalau Pak. Iya. Ini juga cuma relaksasi segini. mandiri sendiri Ini kita sendiri. Ya, sendiri. bisa ya. Iya, bisa. Nanti aja lihat kamu. Bangunnya maghrib. Saya kurang sependapat ya mengenai pernyataan Ustadz mengenai self Pak. Ya kan? Karena yang saya kan pernah kena stroke gitu. Dan telapak kaki ini terasa sakit semua. Nah, itu kan kalau self kan kita menyerahkan diri. Iya, betul. Ya kan intinya. Nah istilahnya misalnya saya rela begini dan begini. Nah sedangkan perkembangan sekarang self itu banyak kata-kata yang dimodifikasi, Betul. seperti ya Allah, saya rela dan spiritual, kaki saya telapak kaki saya sakit gitu. Kan dulunya EFT Pak. Makanya saya bilang tadi sekarang makanya saya bilang tadi dalam hipnosis bukan dalam self. Itu dalam dunia hipnosis memang mereka kurang bawa Allahnya. Dulu self itu nama aslinya EFT. Tapi hari ini ditambah S, spiritual gitu kan, akhirnya ditambahkan nama Allah tadi. Nah yang tadi saya bawa adalah dunia hipnosis. Jadi dunia hipnosis itu orang-orang, Bapak hari ini Bapak sehat ya, hipnoterapi lah dalam kasarnya gitu. Bapak hari ini Bapak sehat, Bapak ini hari ini bla bla bla. Tanpa mengajak pasien untuk Bapak bahwasanya Allah itu, nah tanpa itu di awal. Bisa dipahami Pak ya? Adapun, oh saya pernah di save kok, oh saya pernah di hipnosis kok, ya itu mah kembali lagi kepada masing-masing. Kalau saya hanya membandingkan saja, hanya membandingkan antar ilmu. Oh gini loh caranya, ini loh caranya. Silakan nanti Bapak bisa mengambil persepsi Bapak masing-masing. Apakah menurut Bapak ini boleh atau tidak? Yang jelas kalau saya pribadi memang saya bergelut dalam dunia ruqyah dengan fasdu, bekam, gitu kan, sama terapi lintah. Bergelut dalam dunia itu. Nah, dalam dunia relaksasi yang pertama kali ada ini nggak Pak? Tisu. Dalam dunia relaksasi ada beberapa tahapan. Yang pertama, ini sudah tahapan umum. Ketika pasien datang, apa yang dilakukan pasien? Ketika pasien datang, apa yang dilakukan Pak? Dalam terapi umum? Belum. Wawancara dulu kan. Apa keluhan Bapak gitu kan. Wawancara gitu kan. Wawancara atau istilahnya ya, itulah apa namanya, ngobrol dulu, curhat dulu. Nah, dalam relaksasi ketika pasien curhat, ketika pasien menyampaikan keluhan jangan pernah dipotong, Pak. Kalau kami relaksasi jangan pernah dipotong. Karena apa? Biarkan beliau mengeluarkan dulu semua isi hatinya. Jangan misalkan, Bapak saya itu lambung saya sakit. Oh, salah Bapak. Salah Bapak sendiri, kenapa makannya jorok? Jangan kayak gitu. Biarkan aja. Jangan sampai nanti ada keluhan dalam hatinya. Kok kayak begini banget gitu kan terapis. Biarin aja beliau menceritakan apa keluh kesahnya. Yang kedua, setelah beres wawancara, ajak buat apa? Buat istighfar, Pak. Ajak buat istighfar. Setelah itu, yang ketiga, suruh beliau ambil air wudhu, juga sholat taubat, Pak. Ini. Dan yang terakhir baru proses healingnya, relaksasinya. Ya.
Kenapa? Karena kalau menurut para dokter dan ilmuwan psikologi mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu curhat minimal sudah 50% penyakitnya kan keluar. Apalagi ini ditambah istighfar. Diajak untuk istighfar, mengingat muhasabah gitu kan. Kemudian wudhu juga ditambahkan, sholat taubat juga, Masya Allah. Minimal sudah 80% di sini keluar keluh kesahnya. Dan yang terakhir tinggal healing 20%. Bagaimana proses healingnya? Antum mau jadi ini? Bahan? Boleh ya? Sok coba sok. Antum kedap kesini dulu. Misalkan ini di ruang ini, berhadapan aja dengan saya. Ketika misalkan berhadapan dengan pasien, gunakan muka yang sumringah, yang ramah, yang friendly gitu kan. Kemudian tanya, Bapak dari mana? Kemudian keluhan Bapak apa? Silakan. Kira-kira antum keluhannya apa? Pura-pura aja. Gak usah sesungguhnya, nanti itu mah private. Iya. Sesungguhnya nggak apa-apa. Sesungguhnya nggak apa-apa, silakan kalau nggak apa. Sesungguhnya ada dalam kapal. Iya. Kalau sesungguhnya mah dompet. Iya. Yang pura-puranya dompet selesai lah ya, udah. Iya. Setelah itu baru aja ke istighfar tadi. Ibu, Bapak, misalkan memang kalau keluhan kita itu banyak, tapi jangan lupakan yang namanya Allah. Mari Pak kita istighfar bareng-bareng. Karena bisa jadi selama ini masalah kita itu dari mana? Dari dosa kita yang kita perbuat. Mari Pak kita istighfar bareng-bareng. Udah aja istighfar selesai. Bapak, mudah-mudahan sekarang hati Bapak tenang. Silakan Bapak ambil air wudhu dulu. Silakan Bapak jatuhkan dalam sholat taubat Bapak. Bapak mau nangis, silakan nangiskan Pak. Keluh kesah Bapak. Dah, misalkan selesai wudhu, selesai tobat, baru setelah itu baru healingnya. Ya, coba. Siap? Berdiri.